Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai connectors of cause effect. Connectors of cause yaitu because, as, since, for yang bermakna karena. Contoh ya, Rani called her close friend because she missed her. He goes to school by bus for his bicycle is broken. Number one di sini, Rani menelpon teman dekatnya karena ia merindukannya. Jadi, dalam satu kalimat ini yang menggunakan connector because terdiri dari dua klausa. Yang pertama klausanya itu, Rani menelpon teman dekatnya karena dia merindukannya. Sebenarnya ini dua klausa, tapi karena dihubungkan dengan connector cause menjadi satu kalimat. Number two, he goes to school by bus for his bicycle is broken. So, for di sini bukan bermakna untuk, tapi bermakna karena. Dia pergi ke sekolah menggunakan bus karena sepedanya rusak. Sebabnya sepedanya rusak, oleh karena itu atau sehingga dia pergi menggunakan bus. Dua klausa di sini digabung menjadi satu dengan bantuan connectors. Oke, seperti sebelumnya ya, Rani called her close friend because she missed her. Sebelumnya, because di sini kata connectornya ini di tengah, jelas sekali penggunaan fungsinya menghubungkan yang pertama, klausa yang Rani menelpon teman dekatnya, yang kedua, dia merindukannya. Bisa juga kita letakkan di awal, tidak di tengah, dengan syarat penggunaan koma di tengah. Karena Rani merindukan teman dekatnya, koma, she called her. Dia menelponnya. Okay, we have since, as, because, for yang bermakna karena. Connector of cause. Karena Mr. Black sakit, Mr. Ari mengajar siswa. As she came late, she got punishment. Karena ia datang terlambat, ia mendapatkan hukuman. Karena Rani merindukan teman dekatnya, ia menelponnya. Ia pergi ke sekolah dengan bus karena sepedanya rusak. Di sini, since, as, because, for menghubungkan dua klausa yang bermakna karena. Perhatikan ya, as and since itu karena, tetapi lebih formal since daripada as. As and since itu sering digunakan pada awal. Contoh ya, yang ini. Pada awal kalimat. And for never comes at the beginning of sentences. Jadi for di sini karena tidak pernah di awal, pasti di tengah. Connectors of effect. So, therefore, as a result, frequently. Therefore, as a result, frequently diikuti oleh sentence or klausa. Sama seperti sebelumnya ya, diikuti oleh kalimat atau klausa. Oke, contoh. Tetapi so, therefore, consequently, and as a result itu dibagi menjadi atau termasuk dua kategori. Ada yang namanya coordinating conjunction dan conjunctive adverb. Kalau untuk so itu tergolong coordinating conjunction, sedangkan therefore, consequently, as a result itu tergolong conjunctive adverb. Apa bedanya? Kita lihat contohnya. Oke, penggunaan so. The teacher was sick, Mr. Ari taught them. Jadi, penggunaan so di sini di tengah. Dan dia diikuti oleh, atau di sebelum so, walaupun di tengah, harus menggunakan koma di sini. Karena dia sebagai coordinating conjunction. Jadi, guru mereka sakit, jadi, Mr. Ari mengajar mereka. He came late, jadi she got punishment. Ia datang terlambat, jadi ia mendapatkan hukuman. Number 3, Mila is smart and behaves well. Mila pintar dan kelakuannya baik, jadi ia ditunjuk sebagai model student. Nah, sedangkan conjunctive adverb. Untuk conjunctive adverb, komanya terletak di setelah dan karena dia conjunctive adverb, klausa pertama itu diberi tanda titik dulu. Baru kemudian mulai kalimat baru.
Jadi beda ya. Jika so itu satu kalimat, jika conjunctive adverb tetap dua kalimat. His teacher was sick, titik. Oleh karena itu, Mr. Ari mengajar mereka. She came late, titik. Sehingga, koma atau jadi hasilnya ia mendapat sebagai konsekuen ya, ia mendapat hukuman. Mila is smart and behaved well, titik. As a result, hasilnya atau sehingga, koma, ia ditunjuk sebagai model student. Ya, jelas ya perbedaannya. Untuk conjunctive adverb itu tetap dua kalimat di sini. Titik dulu, kalimat pertama, baru dilanjutkan oleh kalimat kedua yang menggunakan therefore. Sedangkan untuk coordinating conjunction, ia menjadi satu kalimat. Dua klausa ini dipisahkan oleh so. Terima kasih, semoga memberi manfaat.